Kita bahas lebih dalam malam ini. Sudah bergabung bersama kita di studio analis strategi militer yang juga alumni US Air War College dan mantan penerbang tempur F-5 dan F-16 Marsikal Pertama Purnawirawan TNI Agung Sarki Sasongkojati. Selamat malam Pak Sarki. Selamat malam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pertanyaannya sekarang Pak, ini sudah sampai sejauh mana Pak? Pasca gencatan senjata perdamaian damai, tapi ternyata sekarang terjadi serangan kembali antara Iran dan Amerika. Sekarang bagaimana situasi di sana? Situasinya sama seperti sebelumnya. Sama seperti pada tahun lalu 12 hari perang, dilama juga dengan 40 hari perang kemarin, dan sekarang diulangi lagi. Amerika melakukan kesalahan yang sama, mengulang sesuatu yang hasilnya pasti sama juga. Kita bisa lihat Kita bisa lihat gambar yang pertama kita tampilkan. Oke, jadi begini. Eskalasi perang AS Iran 2026 malam ke-11 dan pergeseran strategi aktrisi, Pak Sarki. Jadi Amerika pergeseran target ke infrastruktur vital dual use, yaitu yang sipil juga ya. Maksudnya pembangkit listrik, jaringan energi, kemudian jembatan strategis. Dan tapi semuanya menggunakan amunisi stand off jarak jauh. F-35, pesawat bom B-2 menggunakan jarak jauh karena praktis karena mereka tahu bahwa Iran itu ternyata memiliki hanut yang masih kuat, baik menggunakan sistem radar biasa, menggunakan inframerah dan tidak mengambil risiko. Jadi semua menembakkan dengan jarak jauh. Saat bisa tidak hanya F-35, juga F-16 dan F-18 serta F-15 menggunakan jarak jauh. Rudal namanya JSM. JSM yang rudal itu ada yang bisa sampai 500 kilo, ada yang sampai 1000 kilo, tapi intinya mereka menembak di luar radar. Jadi tidak betul dikatakan pesawat Amerika terbang di atas lagi. Dulu pernah pada saat pemboman reaktor nuklir, pesawat bom B-2, tetapi sekarang praktis tidak ada yang berani terbang di atas itu. Dan kemudian jadi balasan Iran itu adalah sampai mengakibatkan 3 prajurit pada saat ini tewas, menjadi genap 17 yang tewas dalam operasi ini. Kemudian gelombang teknik saturasi. Bergeser izin Pak, saya bergeser ya Pak ya. Teknik saturasi. Jadi saturasi itu menggunakan rudal drone yang banyak sehingga mengakibatkan menguras rudal Patriot. Kita ketahui bahwa rudal Patriot itu untuk memproduksi rudal Patriot sekarang tuh 600 rudal itu diproduksi dalam setahun. Bayangkan kalau dia tembak dengan 100-200 rudal dan drone, itu harus ditembak dengan berapa rudal Patriot. Itu dalam waktu singkat sudah bisa habis. Selama perang 40 hari dan sampai perang berikutnya ini, itu banyak sekali yang sudah terturas. Orang bilang, ya apa gunanya Iran menembaki, nyatanya semua rudalnya bisa ditangkis. Ya masalahnya bukan ditangkis, berapa banyak penangkismu yang habis. Kalau nanti diserang lagi, apa masih punya penangkisnya? Nah itu. Jadi asimetrik cost-nya drone seharga 20.000 dolar, 30 dolar digunakan bisa menembus sistem yang harganya mahal sekali. Satu radar itu harganya 1 miliar dolar. Kemudian penangkisnya 4 juta dolar, 2 juta dolar ya. Terus kemudian berarti satu senjata bisa ditangkis sama 2. Bayangin, rudal seharga 30.000, 40.000 ditangkis dengan rudal senilai 8 juta dolar. 8 juta. Nah, jadi berkali-kali lipat. Bayangin rudal stand off yang dilepaskan jarak jauh, satu rudal itu 1,5 sampai 2 juta. Kalau yang 1,5 juta itu yang jaraknya 500 kilo, yang 2 juta jaraknya hampir 800 sampai 1.000 kilometer. Wow. Dia berhadapan dengan rudal Shahid yang 20.000 sampai 30.000 dolar yang ditembakkan ratusan itu. Kalau ini Iran mungkin bisa mencegatnya cuma beberapa. Masalahnya sekarang berapa banyak yang ditembak. Kalau dulu dalam satu malam pada saat 40 hari perang itu satu malam bisa 500 rudal. Masalahnya Amerika sekarang praktis dalam waktu 10 hari ini mereka belum sampai 1.000 rudal. Artinya apa? Memang sedang irit, fase ngirit karena memang tidak banyak rudalnya. Mereka melanjutkan struktur jembatan sipil dan jembatan. Iran langsung menghantam pangkalan militer Amerika dan mengakibatkan korban jiwa strategis dan saturasi radar. Jadi radarnya pada rusak, kemudian korban jiwa mulai terjadi. Amerika itu nggak tahan ada korban jiwa. Oh iya Pak ya, dari peristiwa yang terjadi sebelumnya memang kerap sipil yang menjadi korban Pak ya, dan kerusakan fisik permukaan bumi. Sementara Iran dengan yang tadi Bapak sampaikan rudalnya tidak begitu mahal, tapi tujuan serangannya adalah pangkalan militer. Ya, cuman kemarin sebagai balasan tuh ada infrastruktur desalinasi di Kuwait. Lalu masalahnya tidak sepenuhnya sipil. Kenapa? Ternyata instalasi desalinasi di Kuwait itu adalah yang mensuplai Camp Afrizan. Camp Afrizan itulah markas besar Angkatan Darat Amerika, tempat logistik. Kemudian juga di sana sedang lagi digunakan untuk menampung sekitar 5.000 pasukan marinir Amerika dan sekitar 4.000 sampai 5.000 juga divisi 82 Airborne Division di sana. Berarti total ada 20.000 orang sana dan sekarang mereka dihancurkan desalinasinya meskipun itu punya Kuwait bisa untuk sipil juga, tapi nyatanya itu juga akhirnya itu memang
memang itu masih ditangkap sebagai target militer. Jadi sekarang lagi rationing. Jadi mereka mendapatkan air dari mana? Terpaksa itu pemerintah Kuwait dan tentara Amerika sana menggunakan truk-truk tangki air untuk membawa dari kota terdekat. Jadi memang sudah menimbulkan kesulitan dan itu masalah besar itu. Di gurun yang tidak ada air, kalau nggak ada air gimana? Dan itu sudah satu desalinasi saja sudah hampir 30% kemampuan mendatangkan air bagi Kuwait sudah terganggu. Oke. Kita bisa lihat berikutnya. Kita lihat berikutnya. Ini berikutnya adalah strategi konfrontasi Iran, Pak. Mengapa Teheran memilih siap perang? Ya, karena sebetulnya bagi Iran itu lebih untung dia kalau perangnya berlama-lama. Jadi sebetulnya pada saat kemarin perangan MOU itu ada dua pihak di Iran, ada yang nggak setuju, garis keras nggak setuju, termasuk juga pemimpinnya Mojtaba Khamenei. Tetapi yang garis moderat, sudah nih nanti kita sempat tahu gini. Ternyata betul katanya garis keras, ternyata emang setelah 10 hari, setelah harga minyak turun, Amerika ingkar janji. Kenapa? Karena sebetulnya MOU itu adalah penyerahan diri, itu isinya penyerahan diri Amerika, Amerika nyerah itu. Tapi nggak ada pilihan bagi Donald Trump, kalau dia tidak mendatangkan ini, itu berarti tidak sama sekali tidak bisa keluar minyak dari Teluk, tidak ada mungkin harga minyak turun. Nah, begitu dia sudah keluar, karena dia memang udah menerima pemerintahan Iran, tetapi begitu dia sudah harga minyak turun, dia udah berpikir ulang, jangan sampai berjalan nih MOU nih, kalau berjalan ini saya seperti menyerah nih. Akhirnya dia men-challenge dengan membuat satu jalur baru di Oman untuk untuk lewat. Nah, Iran nggak bisa terima karena dalam perjanjian jelas selama 30 hari sampai 60 hari Iran yang menghandle jalur keluar masuk. Nah, itu ternyata Amerika enggak, itu harus kebebasan kamu. Padahal di dalam MOU tidak pernah disebutkan satupun bahwa Amerika ada kaitannya sama keluar masuk. Nggak ada yang jelas Iran yang bertanggung jawab mengamankan keluar masuk selama 30 hari sampai 60 hari. Dan dalam perlindungan itu nanti ditentukan ke depannya bagaimana. Amerika karena memang niatnya mencoba-coba, dia nggak mau mengingkari perjanjian atau MOU yang memang membuat Amerika dalam posisi lemah, itu dia menangis. Akhirnya gimana Iran dikuat-kuatan? Ya Iran milih dihajar itu yang kapal-kapal yang lewat itu. Karena dianggap keluar dari perjanjian ya Pak? Iya, karena perjanjiannya Iran yang ngatur. Karena ngatur keselamatan dan lain-lain. Nah, jadi dalam realisme ofensif itu bahwa hanya kekuatan material atau hardware atau hard power yang betul-betul dihargai. Kalau kita tidak punya kekuatan militer yang kuat, tidak punya daya tahan gempur yang kuat, daya ini yang akan membuat musuh atau lawan itu punya rugi besar dalam menyerang kita, maka kita akan tidak dihargai dunia. Nah, untuk itu maka Iran pertama dia tidak mau diplomatic trap, jebakan diplomasi. Jebakan diplomasi. Perundingan begitu dia ikut MOU ternyata kan jebakan. Ternyata selama 10 hari Amerika bernafas, kemudian mendapatkan jeda itu dia bisa mendatangkan senjata lagi gitu, diserang lagi kan. Kemudian yang kedua adalah itu bunuh diri strategis. Kalau sampai memenuhi keinginan Amerika untuk jaringan proksi dan rudal balistik itu dianggap Iran sebagai menyerah yang fatal. Kenapa? Pada saat nanti dia sudah tidak punya rudal balistik, proksinya tidak kuat lagi, pada saat itu pasti tidak akan ragu-ragu Amerika Israel menyerang lagi. Dan kemudian Iran mengembangkan doktrin anti-assist, anti-denial, menggunakan bunker bawah tanah dan rudal pantai untuk mendeteksi keunggulan udara Amerika. Dan tekniknya dengan rudal-rudal yang murah dan drone yang murah, dia memenuhi ruang udara sehingga Amerika menangkis dengan harga mahal sampai titik di mana Amerika kehabisan senjata penangkis dan penyerang. Jadi brutalnya serangan asimetri itu adalah biaya Iran per unit murah sekali, drone-nya 20.000, 30.000 dan maksimal rudalnya hanya drone Shahid ya Pak? Ya, Amerika Serikat untuk menyergapnya 4 sampai 5 juta. 4 sampai 5 juta dolar rudal interceptor. Kemudian kapasitas produksinya produksi massal. Mereka sebulan bisa memproduksi drone sekitar 1.000, 2.000. Kemudian untuk drone atau rudalnya sendiri sebulan bisa 100. Wow. Karena memang Iran produsen rudal dan drone. Nyatanya perang Ukraina melawan Rusia, itu Rusia tiap hari dikirimi 5 bulan dikirimi 5.000 drone dari Iran. Dari Iran. Wow. Jadi kalau dia produksi itu nggak ada masalah. Kemudian kecepatan konsumsinya dia bisa mengirim ratusan unit per minggu. Dia terbatas sekali Amerika, bayangkan. Untuk rudal penyerang yang namanya rudal Tomahawk, dia hanya bisa produksi 600 rudal per tahun. Berarti kalau disimpulkan Amerika Serikat menghasilkan harga yang lebih mahal, tapi unit rudal yang dihasilkan lebih sedikit dan lebih lama bikinnya. Lebih lama bikinnya. Kemudian namanya rudal JASM, Joint Einstein Oil itu dia hanya bisa membuat sebanyak 600 juga per tahun. Dan juga yang paling celaka adalah rudal penangkis namanya Patriot. Itu tadinya cuma 300, sekarang dicoba dinaikkan jadi 600. Bayangkan kalau dalam seminggu
Iran menembakkan 200-300 drone, itu yang untuk menangkis itu sama aja dengan produksi setahun. Dan sekarang Amerika sudah sangat terbatas senjata untuk menyerang, senjata bertahannya. Mari lanjutkan. Kita lanjutkan. Next. Mungkin sebelum kita lihat nah ini dia, krisis maritim global 2026. Sebelum ke sini Pak Sarki, tapi artinya apakah serangan udara melawan Iran adalah pilihan yang baik ketika berhadapan dengan Iran, Pak? Itu bukan pilihan baik, itu hanya satu-satunya cara untuk satu-satunya cara? Iya. Karena kalau lewat darat nggak mungkin, lewat laut jelas nggak terbukti. Mau ditahan apa, mereka nggak bisa ngelewati Selat Hormuz kan. Dan mengerikan, nggak ada yang berani masuk Teluk Persia. Jadi titik jenuh juga untuk Amerika ya, Pak? Kemudian kalau dia lewat darat nggak mungkin, berbatu-batu, gunung gurun lagi. Kemudian ada gunung-gunung yang tinggi. Dan masyarakatnya banyak lagi kan, 90 juta orang dengan tentaranya 4 juta orang. Amerika berapa banyak? Amerika itu sekarang tentaranya total itu angkatan darat itu 400.000. Yang pasukan siap combatnya cuma 100.000. Di Teluk aja sekarang dari 50.000 pasukan yang ada di seluruh negara di Asia Barat, Timur Tengah, saya bilang Asia Barat sekarang, itu cuma 50.000. Dari 50.000 orang yang tentara combat infanterinya, baik marinir dan divisi 82 Airborne dan lainnya, itu hanya 10.000. Hanya 10.000? Nah 10.000 mau nyerang mana Iran? Bagian mana, mau menyerbu Pulau Qasem, mau menyerbu itu dihajar dengan rudal dan jadal drone-nya, selesai itu. Nggak ada tempat untuk mereka berkumpul. Mau ngirim tank dari mana, mau ngirim kapal dari mana. Kapal terbang mau mendaratkan, berapa banyak kapal terbang mendaratkan kalau nggak dihajar sama hampir semua drone-nya Amerika dihajar sama Iran. Nggak ada yang bisa terbang di situ. Baik. Mari kita lanjutkan. Bagaimana Pak nih krisis maritim global 2026 kaitannya, Pak? Selain dengan ini, Iran juga menutup Selat Hormuz kembali, meskipun di luarnya Amerika menutup itu, tapi yang penting adalah efek daripada Iran. IRGC benar kapal cepat, rudal Kadir dan drone untuk menginstalasi jalur selebar 2 mil, ya. Kemudian apa yang terjadi juga di situ adalah tidak ada yang bisa lewat di situ. Tidak ada yang bisa lewat situ ya? Kemudian di Laut Merah, Selat Bab el-Mandeb, Houthi membuka front kedua dengan menyatakan Arab Saudi kamu nggak bisa lewat, ya. Kemudian dia melakukan serangan dengan rudal dan siap untuk, sehingga praktis apa? Semua kan gini, Saudi itu punya jalur minyak satu ke namanya Yanbu di Laut Merah. Nah, kalau dia ngirim ke Eropa udah nggak usah dibahas. Sekarang tanker ini pasti keluarnya lewat Selat Bab el-Mandeb. Kalau bisa keluar dia juga percuma, dan juga Yanbu itu di dalam jangkauan serangan daripada Houthi. Dan Houthi juga punya senjata rudal dan drone yang sama dengan Iran. Jumlahnya ratusan. Ya, Pak, ya? Iya betul, Roxy, tapi dia Houthi itu kan sebetulnya dia yang menguasai negara Yaman. Cuman memang Yaman perang saudara, tapi Houthi yang menguasai ibu kota. Menguasai ibu kota berarti dia yang paling kuat faksi di Yaman. Kemudian kapal induk sendiri nggak ada yang berani dekat. Semua kapal induk tuh jaraknya 300 km dari pantai karena takut sama rudal anti kapal. Dan semua kapal-kapal yang lain tidak sembarangan ninggalin karena mereka punya jaringan untuk pertahanan namanya Aegis, pertahanan udara dari kapal. Nah kemudian sekarang yang masalah besar adalah dampak ekonomi dan kebutuhan diplomasi, di mana BBM Amerika sudah naik $4 per galon. Per galon $4. Sebelum tanggal 28 Februari nyerang, di sana tuh maksimum harganya $2,9, tergantung negara bagiannya. Sekarang udah di atas $4, kembali naik. Nah yang paling ngeri adalah gas alam Eropa, level tinggi dalam sejarah. Dan ini nanti akan memasuki musim dingin kan. Kalau dia nggak stok dari sekarang, nanti gimana menghadapi musim dingin? Kemudian asuransi maritim dibatalkan semua, gas alam rekor tinggi, dan harga akhirnya muncul gencatan senjata 10 hari. Yang minta siapa? Yang minta kalau nggak salah Qatar, Pakistan. Cuman masalahnya itu bukan gitu. Ternyata diam-diam saya dapat informasi yang dari saya mendengar beberapa pengamat Amerika, itu Donald Trump tuh nelpon ke kepala staf angkatan daratnya Pakistan. Dia kenal baik lah, hubungannya baik gitu. Yang kemarin juga ada upaya mendamaikan ya? Dia nelpon, tolong dong ini di stop lagi deh, kamu bikin damai lagi. Yang penting jangan mempermalukan saya, itu pesannya. Tapi supaya tidak permalukan, artinya Pakistan kata soal ngomong sama Qatar, habis itu ngomong kita usulkan 10 hari. Amerika, oh ya setuju. Iran nggak mau, ngapain? Sekarang tinggal nunggu dicekeknya, tinggal tunggu habis senjatamu ini. Senjata nyerangmu, senjata bertahan kamu saya serang terus, sudah ada yang mati, kamu bertahan apa? Sebab kalau Iran nyerang terus ke Yordania, akhirnya Yordania harus dikosongkan. Kalau dikosongkan, tentara Amerika lari kemana? Hampir semua negara di Teluk, Qatar, Qatar, Bahrain, Uni Emirat, Saudi, itu semua ngungsinya ke Yordania. Angkatan darat, angkatan laut. Yang angkatan daratnya ke Kuwait. Nah kalau itu dihujani, Kuwait dan Yordania, nggak bisa, mereka pergi kemana? Pergi ke Israel. Wah, nggak ada tempat lagi.
Akhirnya apa? Ya kembali ngemis lagi kayak Trump tuh ngemis kayak dulu. Sekarang bilangnya sama Pakistan, jaga harga diri. Tapi di balik itu kan saya pernah bilang kemarin, sesungguhnya Trump itu kenapa sih dia kok nggak jelas gini? Pertama memang dia tidak mau kelihatan kalah sama Iran. Itu bisa dipahami. Tapi di balik itu ternyata kenapa dia masalahnya? Kenapa? Justru harga minyak jatuh di bawah $70 itu mematikan bisnis minyak Amerika. Mematikan bisnis Amerika? Iya, karena sesungguhnya kalau minyak Timur Tengah, minyak Venezuela itu diproduksi biayanya $10-20 untuk ekstrak 1 barel minyak. Tapi untuk khusus shale oil, minyak Amerika itu adalah minyak yang berasal dari cekungan bumi yang untuk biar keluar itu diinjek dengan apapun sehingga nanti baru menginjek dia, mendorong dia supaya keluar, nah itu biayanya $40-50. Jadi kalau harga minyak itu di bawah $70 itu nggak bisa bersaing. Kemarin Amerika sukses untuk mengorganize perang di Ukraina dengan Rusia, memutus pipa minyak Nord Stream. Ngakunya sih dibunuh, tapi belum Amerika yang bikin tuh. Akibatnya terpaksa beli LNG dari Amerika. Terpaksa beli minyak dari Amerika. Makanya lakulah minyak shale Amerika dengan harga $80-90 untung. Tapi begitu minyak kemarin turun ke $70, itu nggak untung. Nah, itu udah teriak-teriak. Padahal para juragan minyak nih, para juragan minyak shale Amerika, meskipun dia produksinya 20 juta barel, itu diekspor semua. Karena ada masalah kedua. Kilang minyak di Amerika, di sebelah pantai timur, itu kilang minyak yang hanya bisa digunakan untuk mengilang minyak Timur Tengah dan Venezuela, minyak berat. Minyak kotor berat, minyak yang banyak kandungan belerangnya. Tapi jangan dibilang itu jelek, karena minyak kandungan belerang ini malah cocok untuk menghasilkan aftur, bahan bakar pesawat, dan solar, bahan bakar diesel yang dibutuhkan untuk transportasi, truk, kereta api, apapun untuk jalan di Amerika. Kelemahannya apa, Pak? Kelemahannya adalah cadangan minyak Amerika semua minyak Timur Tengah dan Venezuela. Mereka tidak mencadangkan minyaknya sendiri karena minyaknya sendiri adalah minyak ringan, light sweet, yang hanya cocok untuk dibuat untuk minyak kendaraan mobil begitu. Tidak bagus untuk, dan kalau bisa dibuat jadi aftur dan solar, tapi masalah kilang minyak di Amerika hampir semuanya itu hanya memproses minyak jenis dari Timur Tengah dan dari Venezuela. Apakah mereka terpaksa menggunakan cadangan minyak itu nantinya, Pak? Sudah digunakan. Dan Trump sudah bilang cadangan minyak kita sudah tinggal 4 minggu, 5 minggu lagi kemarin. Tetapi jeritan daripada orang-orang saudagar minyak Amerika yang harganya nggak bisa untung menjualnya, akhirnya dibikin perang, naik lagi kan harganya. Nah mungkin Trump tuh pikirannya, wah nanti udah selesai, saya bukan damai lagi, nanti kita mulai lagi. Tapi masalahnya kan dunia tidak berjalan menurut mau dia. Perjudiannya kalah, dia nyatanya pernah bangkrut 3 kali dalam bisnis, sekarang dia mencoba lagi seperti, tapi sekarang yang di gambling kan adalah Iran. Iran ini bukan orang yang bisa diputar balik, Iran nggak mau lagi sekarang udah gini. Nah sekarang ini masalahnya. Sekarang dia punya politik nanti, karena dia nggak peduli, mungkin saya kalah lagi. Tapi kan masalahnya itu kan nanti. Nah orang semacam Trump itu kan mikirnya nanti gitu. Sekarang yang penting saya tekan dulu di depan. Nah sekarang itu masalahnya. Mari kita lihat berikutnya. Kita lihat berikutnya. Yang berikut ini Pak Sarki dan juga pemirsa, ini adalah krisis Timur Tengah 2026. Kebuntuan strategi dan ketatnya dominasi Amerika Serikat, Pak Sarki. Nah, karantina informasi di Pentagon. Sekarang Pentagon ini pengarahan pers harian tuh sekarang ditutup. Nggak boleh, kenapa? Karena takut pertanyaan itu nanti nggak bisa jawab. Jadi dibatasi pertanyaannya, bahkan ditiriakan. Berapa banyak yang mati, Pak? Kalau nanti ada yang mati, kamu gimana? Nanti kalah. Itu nggak bisa jawab sekarang, nggak ada yang berani jawab. Karena jawabannya itu nanti menunjukkan Amerika, dia pertama nggak boleh bohong. Kalau bohong ketahuan, tapi kalau nggak bohong pun nanti malah merusak nama Amerika. Akhirnya bayangin sampai di Amerika karantina informasi. Kemudian peran politik, Kongres mengancam Trump karena melancarkan perang tanpa setujuan formal dan sini, Pak, mengancam anggaran. Perlawanan politik di Capitol Hill, Pak. Iya. Sekarang Demokrat sudah menyatakan saya nggak mendukung RUU pertahanan yang 1,14 triliun. Wah mau apa? Meskipun dia bisa mendorong ada $95 miliar untuk mendukung ini, tetapi yang 1,4 triliun di stop sama Demokrat. Kemudian sentimen publik, mayoritas warga Amerika khawatir atas lonjaknya harga BBM dan risiko perang darat. Nggak setuju. Apakah mayoritas, Pak? Sudah benar-benar mayoritas? Nggak setuju. 70% lebih nggak setuju. Yang setuju pun cuma 10%, lainnya nggak setuju. Kemudian Anas Milita tanggal 17-21 Juli, ketiadaan keunggulan mutlak. Amerika tuh menggunakan amunisi jarak jauh karena gagal menembus sistem pertahanan udara. Jadi pertahanan udara itu masih kuat. Mereka nggak berani coba-coba karena 42 pesawat Amerika rontok. 42 pesawat Amerika rontok? Terserah dengan akibat apapun, F-15 sudah rontok 4. A-10 1. Kemudian banyak tanker yang jatuh, 4 tanker. Kemudian ada AWACS dengan segala macam alasannya. Itu
nyatanya banyak yang rontok, jatuh, tembak. Kemudian korban jiwa sudah mulai ada 70, ada 20, ada 17 yang sudah tewas. Ya. Dan di Yordania kemarin 3 orang. Dan yang membuat sedih itu karena yang jatuhnya korban itu bukan tentara yang malah mendukung di Yordania. Kemudian pangkalan militernya pindah tuh kerja. Pangkalan militer menjadi target serangan. Jadi negara Teluk itu merasa rentan. Tadinya merasa dilindungi Amerika, merasa kuat karena ada negara Amerika ini. Bahkan seperti Bahrain itu tentara Amerika lebih banyak daripada tentara Bahrain. Nah sekarang mereka malah merasa dirinya menjadi magnet serangan. Infrastruktur sipil dan ekonominya terancam. Kemudian ancaman krisis air bersih. Akut, kenapa? Desalinasinya dihancurkan. Mereka takut, Iran mengancam. Kalau sampai kamu menyerang fasilitas sipil saya akan serang itu fasilitas sipil di Teluk juga. Di Teluk, okay. Nah sekarang akhirnya serangan ke-11 Amerika sudah mulai tidak mulai mengancam, tidak mulai terlalu sipil. Ya kelihatan sipil paling enggak. Tapi banyak yang sudah dikurangi yang tidak akan mengancam. Kemudian jalur perdamaian global, Hormuz berhenti total. Hormuz berhenti total sekarang. Naik. Nah, sekarang malah negara-negara Teluk bergeser ke Beijing. Dengan Teheran oleh mediasi Cina. Dan akhirnya, berbeda salah serangan banyak sekali. Dia 58 rudal Tomahawk, 50 jarak jauh, rudal jelajah. Iran banyak serangannya ditangkis, tapi cukup 2 rudal yang nembus, merusak pangkalan, lainnya buat ini. Kemudian di Tower 22 di Jordania, menewaskan 2, sekarang ternyata 3 yang tewas. Kemudian kapal tanker terbakar, Selat Hormuz lumpuh total. Artinya apa? Amerika harus kembali lagi ke semula, mengemis, minta ini berhenti, minta bikin MOU lagi. Karena apa? Karena dia tidak punya cukup amunisi untuk menyerang dan bertahan, serta di negerinya masalah politik, masalah ekonomi itu menjadi masalah berat. Iran tidak terkejar-kejar oleh adanya pemilu. Soal ekonomi memang ekonominya sudah masalah. Tidak ada yang mendesak Iran dalam posisi sekarang. Tidak ada. Dalam negeri siapa yang mendesak? Semua bersatu. Malah justru karena serangan Amerika ini, malah yang tadinya nggak setuju jadi bersatu. Pasukan Basij, pasukan cadangan Iran, terdiri dari sebagian adalah orang-orang yang nggak setuju sama pemerintah sekarang. Sekarang mereka gabung, dilatih lagi untuk siap menghadapi Amerika. Baik. Mereka sudah siap untuk menunggu Amerika dan nggak akan berani Amerika serangan darat untuk apa? Baik. Untungannya apa? Baik, berarti kita menunggu bagaimana langkah Amerika selanjutnya dengan posisi dan kondisi seperti yang dijelaskan Pak Sarkit tadi. Karena ini faktornya adalah bisa mempengaruhi krisis global ya Pak ya. Ya, baik. betul. Pak Sarkit terima kasih banyak. Terima kasih. Besok kita bisa dialog kembali Pak ya bagaimana perkembangan berikutnya ya Pak ya. Terima kasih.